Kayak mirip Malang. Kayak aku nggak tahu, aku ternyata baru tahu pas aku masuk Jogja gitu, baru tahu, dan aku beruntung banget kayak oh ini feels like home, feels like Malang gitu. Feels like Malang. Dan aku seneng aja karena ya UGM top univ, ya bilang top univ dan jangkauannya besar, dan aku rasa sangat amat apa ya, cocok lah kalau aku masuk GM gitu. Orang tiba aku masuk GM. GM Theo, Mas Pres, Pak Pres datang nih, Pak Pres. Terima kasih Pak Pres nih. Tolong ramekan live saya. Belajar grammar di mana Mas? Saya. Tar. Pengen ini siapa? Stop lah. Nih, siapa lo? Kak join organisasi apa di UGM kok tahu? Join organisasi terkeren di UGM, UKM terbesar di UGM Blockchain Club. Aku sekretarisnya. Ayo join event-event kita. Kemarin habis ada event kripto di Teti, giveaway uang. Bahkan literally di airdrop $17 kayak sekali airdrop gitu ya. Kemarin eventnya gacor dah ya. Join UGM BCC, UGM Blockchain Club ya, buat kalian anak UGM, daftar UGM Blockchain Club. Kayaknya kita ada close track ya. Ya daftar aja, ikutin aja acara kita. Nanya gimana Theo sih Bang, kan pasaran dan belajar ya. Aku pernah melihat kakak teknik, oke. Oh ya tadi menggunakan pasangan belajar. Sebenarnya itu agak apa ya, susah jawab ya. Karena pacaran beda-beda style orang, pasti beda banget, dan belajar juga beda-beda juga kebutuhannya. Dan ya itu kondisional, aku nggak bisa bersamain buat semua orang. Ya terfokus aja, kasih terbaik buat semuanya, tetap bisa kok, kayak bisa kok. kasih boundary aja. Kamu tahu kamu fokus belajar, pasti juga paham kalau orangnya baik gitu. Tapi kalau udah manipulatif, jangan sampai melayani orang yang
itu manipulatif. Tutor ngetik cepat. Woi T, halo Lang. Galang swastika ini. Tutor ngetik cepat. Aku ngetik lo nggak 5 jari. 5 jari. Aku ngetik nggak 10 jari. Aku ngetik cuman ini doang. 6 jari. Yang aktif masalah. Yang aktif ini. So not all of them. Tutor pinter dong. Alah. Let's go UGM Dosen Club. Aku dikomenin UGM Dosen Club. Oh my god. Oh di UGM Dosen Club. Teo ini konsep gimana aku nggak lihatannya. Sebentar ini lo. Bentar lah. Ini laptopku lo. Laptopku saya lah. Kilo es baret kabeh lo. Baret kabeh. Ki wis coplok iki karete. Wis lawas iki laptope yo. Wis lawas. Tutor masuk COC. Daftar aja. Nggak tahu lah ya, daftar aja bisa. Rengah banget suara keyboardnya. Ya keyboard laptop lah gitu. Orang mana? Orang Malang. Hampir bilang orang Solo. Ngerokok nggak? Aku asma. Nggak ngerokok. Suka main game nggak? Suka. Mana yang nggak sering itu? Kayak banyak lah kesibukannya. Lebih suka main game yang casual atau something? Oh, tipe game. Aku sih banyak kan main game online, main game yang ranked, yang kompetitif gitu. Cuman ya lebih asik karena pertama kamu bisa main sama temen. Kayak aku dapat banyak teman dari game online. Lebih asik juga karena gamenya beda-beda situasinya. Ada yang ada yang antai, ini asik gitu. Ada yang beda-beda lah. Kalau game online itu nggak bisa ditebak gitu. Jadi cowok saya tebak. Ya itu aku sering main kompetitif. Cuman kalau aku main game casual, game yang offline, game sendiri single player aku juga pernah. Cuman kayak nggak sesering itu. Aku lebih sering main yang game kompetitif karena ada sense of reward ya gitu. Reward. Sekarang langka banget cowok nggak merokok. Masa sih banyak kok cowok nggak merokok. Teos kakaknya suka apa? Suka lari-lari nggak? Aku olahraga. Sekarang nggak olahraga jujur. Nih aku kurus gini guys. Aku kurus. Dulu itu ini aku berotot nih. Dulu aku ada ototnya. Dulu ada. Ini ada juga. Enggak udah hilang. Oh belang ya ini teh. Belang ya. Kalau terang belang. Dulu pernah olahraga, cuman aku itu nggak cocok nge-gym. Aku nggak suka nge-gym kan. Jadi aku lebih suka workout di rumah. Dan dulu itu pernah rutin kok. Aku pernah 4-pack nggak salah. Nggak sampai 4-pack ya. Ya pokoknya kelihatan lah apa abs-nya kelihatan. Terus biceps-nya bentuk. Cuman sekarang udah nggak gitu karena jarang dilatih jadi hilang gitu. Dulu pas SMA itu lumayan aktif aku olahraga workout di rumah. Tuh. Aku sering kebalik antara Theo dan Stefan. Masa sih emang sama ya, mirip ya kita ya. Stefan, nah fun fact, namanya dia Stefan tapi aslinya dia itu namanya Sandy gitu. Jadi pas kita fit check fan chapter, si Stefan kan ikut kan. Tapi namanya dia di seats atau di tempat sepatu dia di baju dia itu namanya Sandy gitu. Saya bilang ini Kak Sandy season 1. Enggak, ini Stefan, cuma namanya dia Sandy ternyata. Oh gitu. Jadi Stefanus Sandy nggak salah gitu. Jadi dia tuh namanya Sandy. Itu fun fact. Nggak harus review. Ya ini kan inilah apa? Harus ditunjukkan. Walaupun sekarang udah nggak berotot gitu. Saya bilang, kamu belum tidur ya ini? Udah mau tidur. Masih kerja sih di sini. Ya udah. Ini bentar ya aku udah set lagi dulu. Gitu malam-malam. Kak Iman baik nggak orangnya? Aduh Kak Iman tuh sangat amat tuh kalau direkam
dalam studio COC itu, aduh Kak Iman, aduh bisa kena kasus tuh, nah aduh. Kak Iman baik, Kak Iman baik. Kak Iman apa ya? Ya orang ini kayak CEO, dia COO sih, COO. Cuman ya dia emang pemimpin. Kayak dia baru direktur apa namanya? The movie directornya Para Perasukan. Aku ngikutin juga dia. Dan satu orang yang patut dikagumi. Kayak Kaiman tuh baik banget, patut dikagumi. Dan apa ya, dia itu sangat passionate buat ngerjain apapun. Kayak semua project COC ya, dari season 1, AOC, season 2, ROC itu semua tentu salah satu penyumbang idenya. Dan salah satu alasan kita acaranya bisa sukses hari ini pasti juga salah satu faktornya Kak Iman, walaupun banyak faktor lainnya kayak dari tim production, tim LO, dan semua orang yang berandil dalam situ pasti ada andilnya. Cuman Kak Iman pasti salah satu faktornya. Dan juga kerasa banget passionnya Kak Iman buat project-projectnya Ruang Guru gitu. Dan ya orangnya baik banget, dan aku ya kagum lah secara personal aku kagum gitu. Teo juga pola makan nggak? Kalau dia kuliah udah kos-kosan ya makan seadanya lah gitu. Ya bukan seadanya uang gitu. Cuma kalau sempet ya makan gitu. Haruslah aku masih pas kok jamnya. Kalau makan siang makan malam aku pas. Nggak pernah telat makan karena aku gampang lapar gitu. Ya. Kalau di tongkrongan biasanya suka pembahasan yang menguras otak atau menguras feeling. Tongkrongan apa? Beda-beda. Kalau tongkrongan ya ngobrol biasa-biasa aja. Biasanya aku jarang sih nongkrong terus bahas mata pelajaran tuh jarang. Nah ya ngapain? Orang juga nggak suka bahas mata kuliah gitu loh. Kecuali kamu sama orang-orang yang nerd, sama orang-orang yang ya secara akademis mau belajar gitu. Cuma dalam konteks kita kalau nongkrong nih, kita dalam konteks kita bergaul, ya jangan ngomongin mata kuliah, kayak it's two separate things gitu loh. Kayak dia sosialmu dekat sama akademikmu, kayak kalau akademikmu bagus bakal berteman sama orang-orang yang sama juga, yang mirip-mirip. Cuman yang nggak terbatas sama situ, kayak kalian mau ngomongin hal yang nggak jelas nggak apa-apa gitu loh. Ya ngomongin di luar mata kuliah lah, kayak refreshing lah. Kuliah udah jam 7 sampai jam 3, masa mau lanjutin gitu loh, ngapain? Masih nggak nyangka dulu Theo suka psikologi. Ya aku suka psikologi karena baca buku. Kayak satu-satunya buku yang gue baca, bahkan kayak aku suka lihat psikologi dalam pandangan itu. Tapi aku bersyukur sekarang aku milih teknik karena ternyata psikologi nggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata juga susah dan agak ribet juga gitu. Tapi ya teknik lebih cocok buat aku. Tewan dari beasiswa nggak? Sayangnya please, beasiswa apapun kasih saya nih please. Aku butuh. Lihat nih kosanku nih, masa jam 12 udah mati lampu nih. Please sponsori aku please. Minimal UKT free, terus uang saku per bulan 10 juta ya. Amin. Ya semoga lah semester ini dapat beasiswa. Live sangat bermutu. Terima kasih. Top 3 buku dan genre versi Theo. Aku nggak suka baca buku BTW. Aku cuma baca buku itu doang, satu doang, seumur hidupku. Genre, aku nggak terlalu suka novel. Aku nggak terlalu another big fan of novel, kayak aku gampang. Attention spanku nggak sebagus itu buat baca novel gitu. Dan ya, aku nggak bisa bilang sih kalau baca buku, karena aku kan orang yang suka baca buku. Mungkin kalau tanya Chelsea bisa. Itu mah nggak minimal ya. Kan apa, masa standar kita harus top, harus nomor satu. Jangan dikasih tahu. Aduh, nggak tahu. Top 3 film. Kalau nonton film suka nggak? Aku suka nonton film, cuman nggak sesering itu. Kayak mostly pandangan aku ke film itu sangat terpengaruhi dari kritik film, ya kan? Kayak kritikus film lah. Aku pengen nonton kritikus filmnya, cuman aku nggak pernah nonton filmnya gitu. Aku suka kalau aku film yang suka aku tonton ya, yang aku suka probably number 1 itu, ini mungkin recency bias ya. Mungkin nomor 1 buat aku yang experience sangat terpaku di pikiranku, mungkin pertama Oppenheimer. Itu film bagus banget, kayak itu bagus banget sih, bagus. Terus kedua itu menurutku Conclave.
Prometheus juga bagus filmnya. Terus ini list film yang pernah aku tonton sih sebenarnya. Tonton sama buat aku suka Everything Everywhere All at Once. Tahu suka banget sama Interstellar. Aku belum rewatch Interstellar. Aku terakhir nonton Interstellar itu umur berapa? 12 tahun. 10. Interstellar 2016 berarti 10 tahun. Ya. Aku pas umur 10 tahun baru pertama kali nonton Interstellar dan aku nggak paham gitu. Jadi aku mau rewatch lagi tapi belum sempet rewatch. Tapi for me yang pernah aku tonton ya, dan aku nontonnya cuma dikit ya, jujur aku nonton dikit gitu. Nonton cuma dikit film, jadi jangan ambil ini buat Theo suka ini, nggak culture ya. Aku nggak pernah nonton film gitu loh. Dan aku lihat banyak kritikus film gitu, kayak sangat amat banyak, dan film yang aku mau coba, cuman aku belum sempat sampean gitu. Bahkan aku pernah nonton Dead Poets Society cuman sampai setengah film, terus aku belum sempat lanjutin lagi gitu loh. Dead Poets Society bagus filmnya, bagus belum sampai di tahap yang itu, yang konflik yang bikin nangis, cuman aku belum selesai gitu. Mau udah tau lah, aku udah tahu intinya, masalahnya udah tahu intinya kayak yang ini gitu, udah tahu. Tapi ya tadi buat aku Oppenheimer, Conclave sama Everything Everywhere All at Once. Fun fact, pas nonton Everything Everywhere All at Once aku nangis. Pas scene yang itulah. Kalian tahu kalau nonton Everything Everywhere All at Once, kalian udah tahu pasti scene yang bikin nangis yang mana gitu. Karena pas itu ya relate juga sama aku ngerasain juga emosi pas aku jalin hubungan. Ini susah lah hubungannya, dan aku tahu kayak rasanya dia kayak mencari jalan tuh susah gitu. Dan pas scene tuh kayak aduh kena banget, jadi nangis itu ya, nonton itu. Jadi mungkin gara-gara nangis aku jadi suka filmnya, tapi nggak tahu. Keren sih, tapi mungkin buat semua orang nggak disukain semua orang, nggak semua orang suka film itu. Kayak ada banyak kritikus film yang bilang kayak film ini nggak buat aku deh gitu, karena aku bisa paham karena emotion anchornya itu nggak terlalu kuat kecuali di main karakternya doang gitu. Dan situ kayak menurut filmnya kamu malah kayak apa sih ini, kayak kita makin delve ke lore-nya instead of emotionnya, jadi kayak kecampur paham gitu. Cuman aku rasa ini buat aku banget gitu, jadi I say itu satu film yang aku suka gitu. Nangis gak Theo pas nonton Interstellar? Pas itu aku umur 10 tahun, aku gak paham filmnya tentang apa, aku gak nangis, aku belum nangis gitu. Tuh, yeah. Probably if I rewatch it again I probably would cry, tapi ya probably I would like to have some time for it. Katanya jawaban aku COC Season 2 kemarin. Thank you Mas bagus. Dead Poet, love that. Yes, Robin Williams bener-bener what a man, kayak sayang banget sih, kayak ya gitulah. Udah tahu kan endingnya dia, tapi kayak ya sayang aja gitu. Ya salah satu probably a good person gitu dia. Williams nonton musik dari COC ya, ini sih lagi. Biasanya kalau bosan atau break out apa sih zone out, gimana cara mengatasinya? Aku sering bosan, aku sering banget zone out, kayak aku attention span-nya jelek. Aku bisa kerja kayak 1 jam, terus aku nonton YouTube 2 jam gitu. Aku pernah kayak tiba-tiba nonton Valorant, nonton Paper Rex gitu, nonton live Paper Rex gitu ya. Aku sering gitu. Cuman ya kayak sekarang aku nonton live tiba-tiba setengah jam 10 tadi aku nonton joinnya KKD, terus sekarang sampai jam 12 aku live terus gitu, nggak kerja apa-apa. Ya bisa aja gitu. Dan ya situ enjoy aja. Ya kamu yang ngerjain saya dulu lah, ya minimal saya dulu, harus lah, karena kedepannya biar nggak beratin gitu. Dan tahu aja kemampuanmu gimana gitu. Kalau kamu aman dengan kamu kerja sampai malam, ya udah lakuin aja gitu. Tapi ya jangan sampai sering-sering gitu. Kalau familiar ya apa ya familiar? Telah Theo pengen linkin nggak? Boleh konek nggak? Ada linkinku ya, cari aja Theo manusia tuh. Nanti semoga tak follow, tapi nggak tahu ya, jarang kok nonton yang connect linkin sama aku. Bayangkan teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal gitu. Jagoan kayak COC season 1 siapa? Jujur aku nggak nonton season 1. Pas tanya nih, ditanya Evan NUS, Evan NUS, Evan UGM kemarin, Evan Patri tanya nih, lu kemarin COC season 1 lu tau gak game ini nih, Invisible Maze ini nih? Gue bilang, Van, gue gak nonton, gue gak tahu itu game apa gitu.
oh ini dia gini kayak dia sangat amat immersed. Dia itu misalkan sampai pas kita bahkan hamin satu malamnya kita main card game yang apa Shuffle Recall, itu kita itu ngefain kartu gara-gara dia ngajak ya, Van gue mau tidur please, gue mau tidur, gue mau cepetan tidur, besok gue bangun pagi, gue besok bakal kayak Lim mungkin gitu, Van gue mau tidur Van gitu. Ini dia jawab enggak teh sih teh ngapain kartu teh ini gitu, dan mungkin gara-gara itu aku jadi lolos gitu, tapi aku nggak tahu nama dia nggak lolos anjir, kenapa sih gitu, pening itu. Mas jujur aku cewek satu nggak nonton, sampai sekarang juga nggak nonton, cuman maybe karena sama-sama Malang, aku support Mas Kadit. Mungkin sama-sama Jawa Timur, jadi aku support Maxwell gitu. Jadi support lah, saling support gitu. First impression ke Kak Maul, jujur aku kayak starstruck ya selama COC itu. Aku nggak bisa bilang ke siapa, tapi kayak buat ke semua orang, karena sekeren itu. Kak Maul itu lulusan Semarang, SMA 3 Semarang nggak salah. Dan aku lihat IG dia kan, wah ini orang keterima di beberapa perguruan tinggi berbeda gitu, bahkan di maybe 5 top universities di luar negeri itu dia keterima gitu, kayak wow gitu, kayak aja keren banget. Terus kayak ya kan aku sekamar juga kan, jadi kayak sungkan lah, ada sungkannya, agak awkward juga, cuman dia keren banget gitu. Ya mungkin dia pendiam juga kayak aku, tapi kayak aku pendiam ya. Ya dia aku get the impression tapi dia pendiam gitu. So ya biar ya agak awkward aja, man ya keren kok, semua orang ceweknya keren semua gitu, malah temen nggak lolos real. Temen nggak lolos kayak banget Evan. Aku nonton online season 2 gimana Theo bisa keciduk di game yang beli itu. Jadi aku itu setim sama Theo kan, aku tuh udah ada firasat Theo ini strateginya bakal aneh gitu. Kayak dia itu the type of person that would do something out of the box gitu. Aku tahu dia seperti itu. Cuman aku paham harusnya aku sekali aku ngasih strategiku, dia pasti paham. Oh ini dia pasti paham gitu. Pasti connect, bayanganku connect. Ternyata sampai kita babak terakhir itu nggak connect gitu. Kan sampai aku rugi kayak kita salah we submitted different answers gitu loh, kayak apa beda gitu. Dan sampai situ kayak aku jadi yang rugi gitu, karena aku lebih banyak ngasih jawaban buat dia dibanding dia kasih jawaban aku, karena aku kayak kan itu kan ngisi space kan, ngisi blank puzzles gitu loh. Dan situ kayak aku nggak paham apa sini gitu. Sayangnya seperti itu, sayangnya. Tapi ya bapak well played lah. Dia juga jago kok, mana dia ROC menang kan. Kenapa nggak intern di RG kemarin? Aku lagi kesatria. Kemarin lagi acara, sekarang lagi lanjut core acara gitu. Jadi nggak intern lagi. Tapi hopefully tahun depan masih bisa. Atau tahun depan mau intern di ruang guru. Tahun depannya pas summer break berarti. Mas T24 gimana Mas? Oke, dan sepertinya dicukupkan aja teman-teman. Udah jam 2 selewat. Dicukupkan aja, biar kalian tidur juga ya. Jangan lupa nonton live VCT Valorant Champions Tour. Hari ini PaperX tanding nggak salah, tanding sama siapa ya? PaperX, aku nggak tahu. Cuman aku bakal nonton gitu. Ya, see you guys. Terima kasih banyak udah support, udah nonton live gue hari ini. Hopefully you guys have a nice sleep. Jadi see you di kesempatan selanjutnya. Thank you guys, bye bye.